Sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana sih peran perempuan, kita di sini sebagai nasyiah, perempuan muda, bagaimana peran kita untuk bisa ikut serta gitu Pak, untuk menjaga ketertiban di Jawa Barat ini Bapak. Mungkin Bapak bisa memaparkan bagaimana kita sebagai nasyiah untuk bisa berperan aktif untuk menjaga ketertiban itu Bapak, bagaimana itu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan pusat Nahdlatul Asyiyah dari Yogyakarta yang kebetulan hadir juga. Yang kami hormati Nahdlatul Asyiyah dari Jawa Barat. Para panitia yang sudah berjuang susah payah. Kebetulan tahu prosesnya ibu-ibu, beliau luar biasa, siang malam perencanaan dan kegiatan kemudian itu. Dan alhamdulillah mengumpulkan peserta dari berbagai daerah Jawa Barat, apalagi singkatnya provinsi, kemudian ada dari pusat juga. Sebelumnya tidak mudah ibu ya, tapi saya salut dedikasinya dan motivasinya untuk bertanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan ini luar biasa. Tepuk tangan untuk para panitia. Ibu-ibu, kami datang sini tadi agak kaget juga, tempatnya luar biasa, megah, dengan dikemas sederhana, tapi membuat tamu itu deg-degan ibu, deg-degan. Ini kegiatannya luar biasa gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang juga para peserta dari utusan kabupaten dan kota se-Jawa Barat dan para hadirin semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, syukurilah pada kegiatan ini, kegiatan yang menurut saya luar biasa, dituntut 3 hari berturut ini perlu energi, tenaga yang luar biasa. Jangan lupa jaga kesehatan Ibu, karena masih panjang ya. Yang dari daerah jangan lupa healing. Kebetulan di TSM lagi banyak kegiatan juga sana. Mumpung di sini silakan jalan-jalan ke TSM sana. Kalau mau main-main yang dunia fantasinya bisa kita fasilitasi Bu. Kalau mau saya jet coaster dan lain sebagainya. Ya minimal ada diskon itu kalau di Jerman. Ya, ibu-ibu, kami hadir di sini atas pendelegasian dari Bapak Kapolda yang mana karena kesibukan beliau tidak bisa hadir karena banyak kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menugaskan kami untuk hadir dan bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Pada kesempatan ini sesuai materi tadi kami sudah sampaikan ya terkait dengan peran serta yang kita ini kan Nahdlatul Asyiyah terkait dengan perkembangan situasi saat ini dengan kaitannya dengan kerawanan sosial. Memang kalau lihat judulnya kerawanan sosial itu kita kadang nggak jauh dari tugas-tugas polisi kerawanan sosial itu. Bapak-bapak, ulangi ibu-ibu yang kami hormati, kerawanan sosial mungkin ibu sudah bisa alami sendiri bahwa situasi sekarang dengan situasi globalisasi yang begitu pesat, arus teknologi yang begitu pesat pula, kemudian pengaruh geografi Indonesia di antara 2 benua dan beberapa negara di Asia Tenggara ini
sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh juga dengan kita sebagai warga negara, terutama eh, perempuan sebagai tulang tulang punggung negara dalam hal ini rumah tangga. Kami memberikan gambaran kepada Ibu, di Jawa Barat ini pengiriman TKW, Ibu, ke Timur Tengah, kemudian ke Taiwan, kemudian ke Jepang dan lain sebagainya, negara sebagainya, itu masih sangat tinggi, Bu. Dan kebetulan setiap pemberangkatan yang kaitannya dengan tenaga kerja wanita itu harus ada namanya police record. Kalau dalam bahasa harfiahnya kita SKCK. Nah, kita sering memantau dari itu, terutama daerah Indramayu, Subang, Kerawang, Cianjur, itu sangat tinggi. Hampir tiap hari aja minimal 50 itu yang kita membuat 50 orang minimal tiap hari yang kita berikan rekomendasi SKCK. Itu tiap hari, belum kalau kita kali tiap bulan. Terus rata-rata dipekerjakan sebagai tenaga pembantu. Terus kami juga pernah melakukan penyelidikan, Ibu, di wilayah oh, ya saya berarti ya. Alhamdulillah. Eh, mohon izin saya melanjutkan dengan perkembangannya
era globalisasi itu tadi kami contohkan berbagai kasus diantaranya adalah banyak tenaga kerja kita, ya terutama wanita ini dikirim ke berbagai negara hanya sebagai pembantu. Kemudian yang jadi kasustis yang di wilayah Soreang itu, Ibu, itu lebih menyedihkan, yaitu di daerah dikirimnya di Singapura dan di perbatasan Malaysia Indonesia. Itu ilegal, karena ilegal kita melakukan undercover waktu itu, penyusupan dengan menggunakan jaringan berpura-pura akan berangkat sebagai TKI. Kemudian kita mengikuti apa yang diinginkan oleh perekrut itu, persyaratan administrasi sampai ke hal-hal yang tidak lazim. Jadi wawancaranya memang disebutkannya bekerja di sebuah pabrik atau sebuah tempat kosmetik dan lain sebagainya gitu. Tetapi kita mencurigai itu tesnya ada hal-hal yang tidak wajar. Di antaranya adalah membuka aurat, membuka badan dengan mengecek sesuatu hal yang sebenarnya tidak pantas dan dilakukan oleh seorang laki-laki. Waktu itu kita melakukan penyelidikan, kemudian kita penyamaran. Alhamdulillah kegiatan itu bisa kita ungkap. Itu di antara di daerah Soreang itu waktu itu. Itu sudah mengirimkan ratusan dari warga kita, terutama di wilayah Jawa Barat ini. Kemudian terkait dengan masalah pengaruh situasi dan kondisi sekarang ini, ada suatu kejadian, saya juga waktu itu mengalami sendiri karena yang memeriksa. Kami rutin kalau hari Sabtu malam Minggu itu, polisi itu patroli ke tempat-tempat yang dilakukan tempat yang berpotensi untuk nongkrong-nongkrong, minuman keras, dan yang rawan curanmor. Ketika kita melakukan penyergapan di suatu tempat, tempatnya itu juga tempat bukan yang tempat indah, Ibu, itu tempatnya kuburan Cina. Tidak saya sebutkan ininya, cuma wilayahnya saya sebutkan, wilayah daerah Sumedang. Kita melakukan penyergapan, ternyata di situ banyak pasangan yang bukan muhrimnya, bobogohan. Ya. Setelah kita cek persatu, ya kalau yang pemudi wajar. Pemudi wajar. Ini pemudi aki-aki. Pasangannya aki-aki. Kaget saya waktu itu sebagai yang memimpin operasi. Aduh, ini Neng. Iya saha. Bapak diem aja. Tanya terus. Kambogo. Aki-aki umurnya itu udah di atas 55 waktu itu. 55. Nengnya ini masih kelas 2 SMA. Kemudian kita bawa ke kantor, kita lakukan interogasi. Ketika kita melakukan interogasi, ibu-ibu, anggota kami itu mau berhadapan dengan aki-aki itu aja sampai tutup hidung. Baunya nggak ketulungan. Tapi si Neng ini cinta banget.
cinta banget. Setelah kita kalau dari kita ada teknik untuk melakukan interogasi yang bagaimanapun caranya, dia akan membuka tanpa menggunakan suatu kekerasan. Akhirnya memang cukup lama, aki-aki itu walaupun kayak yang polos tapi cerdas, tapi tetap juga akhirnya akhirnya kebuka, dia tidak wajar melakukan pendekatan kepada, pasangan itu, anak itu, gitu. Kemudian si Nengnya ini karena setiap kita lakukan wawancara selalu nangis, kita lihat, alamatnya, kemudian kita coba temui orang tuanya. Begitu kita cari, ketemu orang tuanya, kita bawa ke kantor. Ke kantor ketemu anak itu. Anak itu pun biasa-biasa aja, nggak merasa bersalah, sesama bapaknya nggak merasa bersalah. Bilangnya cuma apa, "Abdi sayang Bapak sareng eta." Itu. Ini kenapa saya jelaskan ini, karena ini betul-betul saya juga baru nemu juga yang kayak gini, dan mungkin perlu saya sampaikan juga. Setelah kami lakukan wawancara, ternyata ada hal-hal yang kurangnya pengawasan dari orang tua yang sebenarnya. Pulang telat, dijijingkeun, ya. Pakaian nggak rapi, didiamkan, ada itu. Tuh. Ternyata orang tuanya itu juga menggunakan hal magic, Ibu. Baunya nggak ketulan, yang meriksa semua tim kita itu sampai, aduh, ini si kakek-kakek ini bau tapi kok bisa tertarik ya. Nah, itu. Jadi itu kurang adanya suatu pengawasan dari orang tuanya. Terus ada lagi kejadian mirip juga, itu bedanya ini mabok, mabok berlebihan, warga di suatu rumah kosong di perumahan, kita mendatangi, kita cek, ternyata ada 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Kita amankan semua, ternyata mabuknya nggak mabuk minuman biasa, tapi minum pil, inek disebutnya. Sehingga mabuknya nggak bisa cuma 1 jam, Ibu, diwawancara. Kita nunggu 24 jam baru sadar, itu. Itu si Neng ini kita interogasi, berikan alamatnya, ketahui alamat, kita jemput. Ibunya sangat kaget karena sangat tidak nyangka kalau Neng ini begitu. Bahkan kebetulan di tempat kami ada polwan, waktu itu kita cek anggota tubuhnya, ternyata bertato juga di punggungnya. Ibunya juga tidak tahu kalau putranya, kesayangannya itu bertato. Kita cek lagi, interogasi lagi, sama latar belakangnya. Kurang perhatian, ibunya dagang di pasar, fokus ke bisnis. Anak yang penting kebutuhannya sekolah dicukupi, sekolah diberi bekal, mau main kemana-mana tidak diperhatikan. Ternyata eh, anaknya terbawa oleh kelompok sahabat-sahabat yang kelihatannya baik, ternyata menjerumuskan. Ini eh, contoh-contoh kejadian yang saya alami sendiri, yang kebetulan saya periksa sendiri, itu ya. Jadi eh, rata-rata adalah kurang perhatiannya dari orang tua. Dari ketiga. Kemudian ada hal begitu, ini kejadian yang negatif.
Tapi ini ada juga kejadian yang positif, yang positif, yang positifnya. Kami pernah kesulitan untuk memasukkan eh, anggota kita di suatu sasaran karena di kelompok suatu kejahatan. Sulit pakai, kebetulan di situ dominannya adalah wanita, Ibu. Kami kebingungan. Yaitu diantaranya itu yang kaitannya trafficking itu, jual beli perdagangan orang itu. Kami kesulitan untuk menyusupkan kayak gitu. Akhirnya saya menemukan seseorang di pinggir warung di daerah Soreang sana, ada seorang perempuan. Begitu kita ceritakan, dia langsung, "Pak, saya aja yang siap menjadi penyusup." Demi apa? Demi jangan terjadi lagi Pak yang kayak gini. Tapi tolong pesan saya ya Pak, diusut tuntas penegakan hukum ini. Saya rela jadi penyusup. Saya waktu itu di hadapan orang tuanya sedih. Kenapa kok? Wah, saya dulu cita-cita jadi polwan. Tapi saya nggak sampai, biar saya nggak jadi polwan, tapi saya jadi penyusup saja. Sedih Bu waktu itu. Akhirnya dilaksanakanlah proses penyusupan itu. Karena dia mempunyai tanggung jawab moral itu yang tadi saya sebutkan, jual beli perdagangan orang itu, dia menyusup. Bahaya tempatnya juga gelap. Saya ngantar gitu sambil deg-degan. Aduh kalau terjadi apa-apa saya ketempuan juga gitu. Akhirnya masuk. Dengan pakai kode, saya kode-kode tertentu ketika dia masuk, kalau berbahaya dia waktu itu pakai kerudung tapi saya ada kayak 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 tanda hiasan itu. Ketika hiasannya kalau dipindah ke kanan itu berarti berbahaya. Kita pantau dari jauh, kebetulan medannya agak dilihat beberapa jam, tetap tanda itu tidak berubah, berarti dalam keadaan aman, nyantai. Tetapi ketika ada perpindahan dia dimasuk di sebuah kendaraan, jadi kita kacau, kita deg-degan, aduh tandanya itu nggak kelihatan. Kode yang kita berikan itu tidak kelihatan. Akhirnya kita dengan segala resiko, takut, khawatir yang kita ini kan takut berbahaya, kita sergaplah orang itu kendaraan itu. Tapi alhamdulillah dalam keadaan sehat dan kita dapat mendapatkan si pelaku yang tukang jual beli tenaga kerja itu. Nah, learning point-nya yang saya ceritakan adalah masih banyak pemudi kita yang berjiwa tidak lihat itu status, tetapi dia rela berkorban untuk menyelamatkan keselamatan kita bersama. Tepuk tangan itu coba. Ini bukan cerita ngarang, asli orangnya juga ada. Saya kalau ketemu sekarang itu masih jualan di warung di daerah eh, kalau itu ada namanya warung Lobak di sana di daerah sana. Itu masih ya masih dia berjasa dari mengungkap itu. Jadi saya berikan contoh ini adalah semuanya bisa berjuang walaupun statusnya sangat berjauh, Ibu. Sangat jauh, keimbang-imbang. Dan kita aja yang petugas khawatir, dia pede. Saya, Pak. Tapi sepesanan saya, jangan diapa-apain, harus ditegakkan hukum. Harus tidak, maaf bahasanya karena dia polos, jangan kalau itu jangan mau ditebus polisi ya Pak. Kalau memang itu diproses hukum ya Pak. Dulu bahasanya polos ya. Enggak, pokoknya proses hukum itu jadi. Nah, ini beberapa contoh ini kami sengaja saya munculkan dari kerawanan dari keluarga kita sendiri sampai apapun kita bisa berbuat walaupun sebetulnya
jabatan kita jauh kok memang tidak bisa berbuat, tapi kita bisa berbuat. Demikian yang menjadi headline. Cek, cek. Luar biasa ya. Pertanyaan saya sebetulnya tadi cukup ini, apa peran perempuan ya. Tapi jawabannya sangat sangat ini, tapi kalau misalkan saya, simpulkan jawaban Bapak itu 2. Yang pertama adalah kita sebagai perempuan memiliki peran yang sangat penting karena segala sesuatunya berawal dari keluarga. Dan kita tahu bahwa kita sebagai perempuan adalah madrasatul ula. Segala tindak tanduk kita di keluarga itu yang akan dilihat oleh anak. Dan bagaimana ketika tadi kalau kata Bu Iya ya di materi sebelumnya, seorang perempuan itu harus bahagia. Karena kalau perempuannya bahagia, maka keluarga itu akan bahagia. Tentu kita sebagai perempuan benar-benar harus bahagia ya teteh-teteh, karena disitulah jantung keluarga. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, kalau satu orang saja yang tidak tadi mungkin klisenya yang tidak berpendidikan bisa menolong orang lain, apalagi kita yang di Nasyiah itu selalu didorong untuk terus berpendidikan, kita harus jauh lebih bisa. Kalau satu orang saja bisa, kita yang berorganisasi harus jauh lebih bisa. Itu mungkin ya yang bisa saya simpulkan dari tadi pemaparan Bapak. Tentu kita sekarang sebagai Nasyiah harus jauh lebih bisa bergerak untuk perempuan-perempuan yang di luar sana. Kalau misalkan tadi contohnya satu saja bisa menolong banyak orang, apalagi kita yang Nasyiah ini kan organisasi yang besar. Tentu kita harus jauh lebih membuat gerakan-gerakan yang lebih besar lagi. Semoga kita terus bisa menyambung satu sama lain untuk membuat gerakan-gerakan yang luar biasa ya. Nah mungkin selanjutnya dari teteh-teteh ada pertanyaan. Tadi dari saya baru pemancing satu saja, jawabannya luar biasa. Apalagi ini dari teteh-teteh daerah nih. Ada pertanyaan teteh-teteh? Ah ada, sudah ada. Di sebelah sana, boleh teteh? Ada lagi nanti selanjutnya? Boleh. Ada 2 ya, 2 dulu saja kita tampung. Maju ke depan? Maju ke depan sajalah biar terlihat siapa sih yang bertanya ini ya. Boleh teteh maju. Bapak izin berdiri mohon maaf. Enggak maksudnya saya Bapak. Oh iya. Saya yang izin berdiri. Takut gak sopan saya berdiri. Boleh teteh, boleh maju teteh, biar bapaknya melihat. Ya, saya dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ais Fajriya dari PCNA Kabupaten Bogor. Terima kasih kepada moderator untuk waktu yang telah diberikan. Bapak, saya ingin bertanya. Oh ya, saya ingin bertanya agak grogi ya, Ibu. Oh, lebih dekat ya. Saya ingin bertanya, tapi sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin menceritakan dulu kronologis eee, kejadian yang akan saya tanyakan gitu ya, agar mudah dijawab oleh Bapak. Tapi agak sedikit out of topic gitu ya, Pak, ya, dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, pada suatu hari ya, di 3 tahun yang lalu, pernah ada kasus di lingkungan tempat saya tinggal, di mana ada seorang anak kecil yang, dilecehkan oleh, anggota keluarganya sendiri, kakak iparnya lebih tepatnya, dan, ketika itu terjadi beberapa kali atau berulang-ulang kali, yang dirasakan atau yang dialami oleh anak tersebut. Kemudian ketika anak tersebut, menceritakan, kejadian itu kepada, ayah dan ibunya, terkait dengan apa yang dia alami, tapi respon dari kedua orang tuanya, begitupun dengan anggota keluarganya yang lain itu tidak ada, apa ya, tidak ada stimulus gitu untuk anaknya, ada penguatan atau ada perlindungan dari anggota keluarganya. Di mana, si anak ini merasa sangat, tidak ada yang mendukung gitu, Pak. Nah, kemudian ketika saya terutama di lingkungan itu, bertanya kepada anak itu, terkait dengan kejadian tersebut, kemudian dia, bercerita
bahwa, saya tidak ingin lagi tinggal di rumah itu, karena dia tidak mendapatkan perlindungan dari, keluarganya, terutama dari kedua orang tuanya. Karena anggota keluarganya ini menganggap bahwa si, yang pelaku ini adalah orang yang, penting mungkin ya, atau yang, dianggap memiliki kekuasaan, sehingga keluarganya merasa bahwa, tidak untuk di-publish gitu, kasus ini. Nah, ketika saya tanyakan, jawabannya adalah anak itu tidak ingin lagi tinggal di rumah, tersebut, dan bahkan dia bercerita, "Ketika saya nanti dewasa, saya mau pergi, saya ingin tinggal jauh dari sini, agar saya tidak lagi bertemu dengan, keluarga saya." Nah, mungkin sangat sakit gitu ya yang dirasakan oleh anak tersebut. Nah, apa yang harus saya lakukan atau kami lakukan gitu ya, Pak, ya, sebagai orang luar yang bukan anggota keluarganya gitu, yang memang, saya ingin gitu ya memberikan anak ini penguatan gitu, meskipun saya bukan anggota keluarganya. Nah, apakah yang harus saya lakukan untuk, menjadikan anak tersebut, menjadi, percaya diri lagi gitu, Pak, untuk tinggal, karena anak ini masih usia 12 tahun dan kejadiannya itu waktu dia usia 9 tahun, jadi 3 tahun yang lalu. Nah, bagaimana, Pak, saya ingin, pencerahannya dari Bapak agar kedilemaan saya ini bisa terjawab, karena, ini ya jujur saja menjadi dilema untuk saya ya, karena saya, yang tinggal juga di lingkungan, tempat saya tinggal gitu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja ya Pak. Nama saya Nurul Ilmi Pujiawati, saya dari PDNA Kota Banjar, yang paling pinggir mungkin ya, berbatasan dengan Jawa Barat. Pertanyaan saya Pak, apa upaya dari Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam meminimalisir populasi kunci mungkin ya, di Jawa Barat itu sendiri? Karena kalau saya lihat, saya kebetulan dulu di KPA juga Pak, Komisi Penanggulangan AIDS, sebelum dibubarkan mungkin per 2019 ya, kami memang, seringkali mungkin bisa dikatakan setengah hati gitu ya, Pak, karena mau tidak mau ini bertentangan dengan agama juga gitu ya. Di KPA sendiri, upaya yang dilakukan untuk menekan populasi kunci itu sendiri, termasuk tadi mungkin yang Bapak sebutkan PSK ya, kami tidak menyebutkan itu, kami menyebutkan WPS ya, Pak. WPS ada LSL atau gay gitu ya, dan lesbi lain sebagainya itu merupakan populasi kunci yang mana sekarang untuk Banjar sendiri, Pak, per 3 bulan itu, kenaikannya sangat signifikan, ya. Tidak hanya jumlahnya, tapi yang sudah, HIV positif gitu ya, Pak, bisa sampai 50 orang, Pak. Itu dari, kelompok waria, kemudian LSL ya atau gay, dan lesbi gitu, Pak. Nah, ini kami meminta sekali gitu bagaimana perannya, upaya dari Polda itu sendiri khususnya untuk Banjar mungkin, Pak. Karena KPA di Banjar itu sekarang sudah di bawah Dinas Kesehatan, jadi sudah tidak punya program atau tidak punya tangan besi lagi gitu, Pak, untuk bisa memberantas atau meminimalisir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tete atas pertanyaannya. Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu, Bapak? Tadi yang pertanyaan yang pertama, terima kasih Ibu telah membuka, pertanyaan yang luar biasa yang lagi banyak Ibu permasalahan kayak gitu, Bu. Permasalahan yang sebetulnya keluarga, tempat bernaung anak-anak kita, tetapi menjadi tempat monster, tempat-tempat yang berbahaya. Bahkan orang yang sebelumnya sebagai contoh, sebagai itu, bahkan malah menghancurkan. Itu satu. Kita, kepolisian negara, eee, telah berupaya melakukan upaya-upaya sosialisasi, bahkan kita ada namanya polisi sahabat anak, Ibu. Di dalam polisi sahabat anak tidak hanya peraturan lalu lintas saja, Bu, tapi ada yang
berani bilang tidak, memberikan contoh kepada anak-anak. Berani bilang tidak apa? Ketika ada seseorang sudah memegang anggota tubuhnya, maaf, pantat, dada, mulut, bilang tidak. Itu dari itu kita pesankan. Siapapun yang itu. Dan ditumbuh keberanian, berani menolak, berani bilang tidak. Itu ketika kita menyampaikan di tingkat sampai ke TK itu, Bu. Itu. Berarti, tapi dengan sebuah nyanyian-nyanyian waktu itu untuk ketika ada seseorang yang sudah dan di luar dari ibu itu dia melakukan pepegang-pegang yang tadi yang kami sebutkan tadi, anak-anak beranikan bilang tidak. Kemudian bagaimana kasus yang seperti yang disampaikan tadi Ibu tadi? Ibu, di kita di Polres ada pelayanan perempuan dan anak. Itu juga nanti dilayani oleh khusus perempuan. Silahkan Ibu sampaikan itu, Bu. Insya Allah itu akan terjaga kehormatan semuanya. Memang 10 tahun yang lalu Polri kekurangan personil yang terkait dengan penanganan khusus itu. Bahkan kalau misalnya saya ngalami juga kalau ketika kita menerima permasalahan perempuan kadang kita juga ya kadang kalau bukan sesama ini kan kurang pas gitu, Bu. Nah, ini di Polres ada namanya PPA. Ibu sampaikan aja, Bu. Sampaikan kronologisnya sebagai dari ini. Tentunya kita akan melakukan pendekatan-pendekatan secara psikologis kepada anak itu. Memang ada kaitannya dengan kesulitan yang namanya alat bukti, Bu, yang kayak gitu, alat bukti. Seperti yang waktu dekat ini kan terungkap bapak sama anak. Itu juga kita dengan pola yang berbeda, Ibu. Penyelidikannya, Ibu, wawancaranya juga beda, Ibu. Jadi insya Allah, Ibu, tadi Ibu mana ya? Tadi yang nanya. Ibu tadi, Ibu silakan nanti ke PPA ya, Bu, ya. Itu kita ada teknik, Bu, untuk jadi Ibu mungkin Ibu kebayangan, aduh, anak pasti juga tertutup, pasti dia akan malu gitu ya, Bu, ya. Kita ada teknik, Ibu. Kemarin kan kejadian-kejadian ada yang tadi yang saya sebutkan sama bapaknya, sama pamannya, bahkan sama mertuanya, tadi gitu. Itu tidak semudah pengakuannya tidak semudah itu, Bu. Tapi kita ada namanya penyelidikan bottom up dari bawah ke atas, ada dari atas ke bawah, ada eksternal, internal, itu, Bu. Insya Allah kejahatan sepandai-pandainya mual bisa, Bu. Allah udah memberikan suatu hal yang tidak bisa ditipu, di antaranya sidik jari. Mual bisa, Bu, itu. Sidik jari, keterangan saksi, orang lupa menjelaskan dengan keterangan yang telah disampaikan 3 hari yang lalu itu. Itu kan suatu kelemahan-kelemahan yang bisa digali suatu saat kalau dalam ilmu penyelidikan. Jadi lapor aja, Bu. Insya Allah akan terjaga. Ibu kan tadi khawatir anaknya nanti jadi malu gitu ya, Bu, ya. Jadi nanti terus orang dari pihak keluarganya juga nanti ada ancaman dari keluarganya gitu ya, Bu, ya. Jadi memang si malakama nanti anaknya jadi malu, nanti orang yang merasa itu akan nanti menyakiti gitu ya, Bu, ya. Menyakiti dan dari tentunya kita ada pola tersendiri. Tapi itu bisa dilakukan oleh tetangga juga bisa, Bu. Ibu tadi kan yang saya
bukan keluarga, Pak. Bisa nggak semuanya kejadian itu yang suka ngungkap itu malah lingkungan, Bu. Jadi kalau di teknik-teknik itu kejahatan walaupun rapat apapun itu, Bu, ya, itu yang suka buka siapa, Bu? Kayaknya dari yang pedagang asongan yang suka lewat, tukang parkir, tukang sampah, tukang itu yang kadang nggak sengaja yang ada di sekitar itu. Boleh di dalam itu boleh bohong kuat, tetapi lingkungan tidak bisa. Pasti Kak akan cerita. Kita sering mengungkap suatu kejahatan dari orang-orang yang tidak diduga di sekitar rumah itu, Bu, itu. Itu, Bu, bisa ya, Bu, ya? Jelas ya? Ya. Terima kasih ininya, Bu. Terus yang Yang kedua? kedua tentang upaya Polda meminimalisir populasi kunci terkait HIP. Ibu, kita sudah menggandeng beberapa stakeholder, yaitu Dinas Tenaga Kerja, itu untuk yang formilnya, Bu, kemudian memberikan suatu keterampilan-keterampilan, tapi yang tidak lupa kita menumbuh kembangkan peran serta di lingkungan, Ibu. Yaitu kita ada Babin Kamtibmas yang selalu membina di lingkungan, bahkan tugas Babin Kamtibmas itu 4, datang, duduk, dengar, dialog. Ulangi, datang, duduk, dengar, dan dialog. Itu untuk apa? Untuk mendengar semua itu. Kok bukan datang, curhat, enggak ada. Artinya dia akan yang menerima. Itu memang dari kepolisian negara dibentuk untuk mendengar, kemudian baru kita dialog. Dialog untuk apa? Mencari solusinya. Karena kalau dibuka permasalahannya, Ibu, tadi ada faktor internal, eksternal. Ada yang kalau internal itu pribadi dari anak itu sendiri, orang yang bersangkutan itu dan itu. Tapi kalau eksternal juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar itu. Nah, kita kerjakan 2 sisi itu, Bu, dari sisi dari bawah lingkungan dan kita memberdayakan stakeholder yang lain. Kemudian setiap pemberangkatan yang terkait itu betul-betul yang mempunyai suatu keterampilan dan yang tidak kalah adalah meningkatkan mental ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk membentengi dari setiap insan wanita Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin kita akan buka sesi kedua, barangkali teteh-teteh masih ada. Nah, masih ada. Ini satu, ada lagi teteh-teteh yang mau bertanya? Baru satu, dua, ada lagi? Satu lagi? Oke, baru dua, ya udah. Oh ya, ada sebelah sana. Oke, jadi tiga ya. Oke, Buah, boleh dari teteh terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Husnul Nasution, Pak. Saya dari PDNA Kota Bogor. Pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya menghadapi tetangga yang benar-benar suka menjelekkan nama baik gitu? Menghadapi tetangga yang suka apa ya? Iya, julid, rempong dengan tetangga yang lainnya gitu. Terus kayak sedikit-sedikit bermasalah, sedikit-sedikit suka menghasut tetangga yang lain gitu. Terus kayak menjelekkan nama baik seperti itu bagaimana Pak caranya kita menghadapi mereka-mereka yang mungkin itu tuh udah mengganggu gitu. Gitu aja sih Pak. Makasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut dari jawaban yang dari Teteh yang dari Bogor. Itu juga pernah saya melaporkan tentang kasus itu, Pak. Alhamdulillah
selama kita melaporkan dan merahasiakan sedih dan melaporkan korban pelecehan kan sama seperti itu. Kita pernah melaporkan, saya sendiri untuk awal-awal memang kita merasa deg-degannya teh merahasiakan pelapor sama saksi dan korban. Alhamdulillah selama pelaporan kita kalau memang ada kerjasamanya dari polisi regolnya, terus dari PKK, dari kelurahan, dari kecamatan ada kerjasama untuk pelaporan kasus itu, Pak. Alhamdulillah selama pelaporan saya hampir 1 tahun lebih dengan dukungan-dukungan semua, dengan partisipasi terutama dari Lajismu juga ada bantuan, terus dari sekolah-sekolah anak itu sekolahnya juga di sana ada bantuannya juga, terus dari Regol juga ada bantuannya. Sampai saat ini kasus itu bisa sampai ke ranah hukuman seperti itu. Sampai tersangka itu dihukum 14 tahun dan denda 1 miliar. Saya support untuk kasus seperti itu, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa untuk melaporkan kebenaran seperti itu. Karena yang saya rasakan itu, perempuan itu tidak bisa ditindak seperti itu aja, Pak ya. Kalau kita tidak bertindak, tidak didukung seperti itu, mana mungkin perempuan itu tidak selemah yang mereka dilihat gitu. Ternyata kita mampu kalau kita ada untuk semangat dan motivasi dukungan dari semua pihak. Cuman itu Pak, alhamdulillah jangan takut untuk melaporkan kasus-kasus seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ada sedih. Bagus, bagus masih disupport. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolda, saya mau bertanya tentang mengatasi perkenalkan, nama saya Daniel Puspita dari PDNA Kabupaten Garut. Mungkin tadi sebelum pertanyaan, teteh-teteh semua diawali dengan cerita dan kisah di berbagai daerah. Mungkin mengatasi kerawanan sosial ini karena yang terjadi di Garut saja ya Pak ya. Karena di Garut itu lingkungannya itu sudah jauh berbeda. Garut itu seperti kota terpencil, tetapi gaya hidupnya itu melebihi kota metropolitan. Karena tidak ada harga bakso saja di Garut itu sampai 25.000 sampai 30.000. Berarti gaya hidup di Garut itu tinggi daripada di Bandung atau di daerah yang lain. Kemudian mengatasi kerawanan sosial yang terjadi di Garut sekarang ini, banyak kaum muda itu yang membuat komunitas-komunitas, tetapi bukan komunitas yang positif, tetapi komunitas yang ke arah-arah yang negatif, tetapi tidak saja dibiarkan oleh keluarganya, oleh para tetangganya pun atau oleh lingkungannya pun sudah dibiarkan gitu. Nah, kita sebagai kader-kader Nasiah, bagaimana cara untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Karena kejadian lingkungan seperti itu tidak terjadi di satu daerah saja, sehingga dari kejadian-kejadian itu nanti anak-anak muda itu direngkuhnya atau dirangkulnya kepada hal-hal yang negatif. Bahkan sudah ada komunitas-komunitas yang tanda kutip ya, bahkan itu menjadi sesuatu hal yang biasa karena itu terjadi pembiaran atau terjadi diabaikan. Selain di keluarganya diabaikan, ternyata masyarakatnya atau tetangga-tetangganya pun mau mau bicara itu hal-hal yang salah itu, ada ketakutan sendiri karena ada keluarganya pun mengatakan kenapa harus ikut campur urusan orang lain. Nah, yang terjadi di masyarakat itu seperti gitu. Bukan saja di dunia yang tidak berpendidikan saja, tetapi di dunia pendidikan pun kadang-kadang di Garut banyak perum-perum yang jadi lingkungannya itu sudah sendiri-sendiri dan sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan tetangga sebelahnya. Yang penting
ada isu seperti ini. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Tetapi dengan berpikiran kita tidak merugikan orang lain, maka kejadian-kejadian kerawanan sosial itu bermunculan dan itu sudah menjadi hal yang terus menjadi bola salju yang tidak bisa diatasi oleh satu instansi. Khususnya apa kiat atau punya program apakah PDNA dengan kepolisian atau hal-hal yang bisa membuat kebijakan atau bisa membuat aturan-aturan sehingga masalah-masalah seperti ini bisa diurai dan masalah-masalah ini bisa kita atasi sedikit demi sedikit, karena kalau kita sama-sama mengabaikan, maka kita menjadi orang yang tertindas dan kita akan menjadi orang-orang yang kalah kebenaran itu akan terkalahkan dengan kedoliman yang terorganisir. Itu mungkin Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa ini. Gini. Ya. Tentang tetangga, Pak. Tetangga yang julid. Sama, Ibu, ternyata tidak di Bandung aja, Bu, sama semua di Jawa Barat itu. Lagi marak, Ibu, itu dan marak berbagai macam, Ibu. Baik yang bisik-bisik tetangga, menjelekan dari cekcok yang bertaraf biasa, Ibu, sampai yang mengarah hal-hal pencemaran nama baik, Ibu. Sudah. Itu kita sudah sering menangani, Bu. Dan memang dengan adanya media sosial yang sekarang, Bu, makin marah. Apalagi ada grup WA, grup kemudian di IG, kemudian di Facebook, makin marak, Ibu. Bahkan dengan memposting, kemudian tidak ada komen aja, jadi bahat-bahatan, Ibu, di tingkat RT atau RW. Kalau di dalam penanganan kepolisian, kita ada berbagai langkah, Ibu. Yang pertama adalah langkah mediasi. Mediasi ini mengkomunikasikan. Kalau dalam bahasa ininya tabayun lah, saling cross check gitu. Begitu kan, apa betul Ibu membicara hal itu dan lain sebagainya. Kemudian bila mana mediasi ini tidak bisa dilakukan, ya terpaksa masuk ke ranah hukum. Namun Polri akan berupaya kalau yang sifat itu adalah melakukan upaya-upaya persuasif, yaitu mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dari aparatur kewilayahan yang ada, Ibu. Dari di situ ada kelompok Dasawisma, ada itu memberdayakan RT dan lain sebagainya untuk menyelesaikan hal-hal itu bila terjadi salah paham atau salah pengertian dan lain sebagainya. Dan kita juga di situ juga ada Babin Kamtibmas. Insya Allah kalau permasalahan itu kita lebih mengedepankan suatu ya dari persuasif, mengkomunikasikan, semuanya juga ini tetangga, kecuali sudah mengarah yang membahayakan tadi, bagian jiwa raga, membahayakan kehormatan, harkat martabat, kayak gitu, Bu, ya. Tapi kalau tadi yang biasa lewat senyum jadi baut, nah itu biasanya kita musyawarahkan, kita komunikasikan, kita cari jalan keluar. Terus bagaimana untuk mengatasinya? Kita kembali ke jadi diri seorang muslimah, yaitu lebih bersabar, tidak ada kunci lagi, bersabar dan bersabar. Karena kalau dari bahasa langkah kepolisian ya tadi, Bu, tapi kalau kami untuk menghimbau, ya kembali
ke jati diri kita. Jati diri seorang muslimah, apapun suatu itu bersabar. Jadikanlah itu jadi pelebur dosa dan yang berbuat segera dimaafkan gitu. Itu Bu. Itu, Bu. Kemudian tadi yang Ibu ya cukup ya, sekap ya Bu ya, bersabar ya sebentar. Terima kasih Ibu yang tadi udah memberikan contoh tadi ya Bu ya, yang kebetulan ada yang dari Bogor, yang kasus mungkin bisa studi kasus Bu, gitu belajar, silakan Bu. Ada tentunya kalau kita memang sudah ada SOP-nya penanganan tadi yang kaitannya dengan perempuan dan anak, tapi kadang lebih masuknya itu kalau yang sudah mengalami, silakan nanti bisa studi kasus, bisa curhat, bisa mojok dulu di sana, Bu, kumaha Bu permasalahannya. Nanti kalau tidak terselesaikan bisa komunikasi dengan kami, nanti bisa disediakan. Terima kasih. Kemudian Ibu yang dari Garut, terima kasih Bu, memang yang namanya globalisasi itu luar biasa Bu, memang. Garut yang 10 tahun yang lalu Bu, berkembangnya lama Bu. Saya kebetulan pernah tinggal di Banyuresmi Bu, Desa Sukasura. Sepi Bu di sana, berkembangnya lama. Aduh ini kota kok susah berkembang. Ternyata sekarang Bu, 2010 ke sini berkembangnya luar biasa Bu. Bah, apalagi nanti kalau sudah ada tol Bu, luar biasa. Waduh, jadi kota satelit Bu di sana. Dan banyak eh, warga Garut yang berhasil di Bandung ini Bu. Jadi eh, yang terkait dengan arus globalisasi ini Bu. Kita berbagai cara tadi Bu ya, membangkitkan dengan stakeholder. Polri sendiri untuk melakukan suatu pencegahan Bu, kita sering juga ada namanya patroli cyber Bu. Patrolinya bukan kukuliringan naik mobil Bu. Jadi di tempat kita ada namanya ruangan IT Bu. Itu patroli di situ ditayangkan media sosial apapun di situ ada Bu. Begitu ada yang aneh-aneh, ada manggilnya yang aneh-aneh akan diikuti. Dan kadang dipancing dulu seolah-olah sebagai pasien gitu. Makanya alhamdulillah berbagai kejahatan di media terungkap Bu. Namun sekarang memang itu kaitannya teknologi Bu, tapi masih ada juga yang kaitannya kejahatan yang dengan media sosial tapi masih aman, tapi nanti suatu saat akan terungkap. Di Facebook memang ada kelemahan kita di teknologi, belum bisa kita ketahui posisinya. Tapi suatu saat ada dengan berbagai cara dipancing dengan itu akhirnya keluar nomor handphone sehingga bisa kita lacak posisi. Awas di Facebook ini ada patroli kejahatan juga Ibu. Patroli pelaku kejahatan mengintai kepada terutama mohon maaf ibu-ibu yang kesepian, yang ditinggal suaminya bekerja, di rumah nungguin anak, nungguin ibunya, sepi, di grup WA itu aja, akhirnya dia patroli. Patroli di Facebook itu Ibu, itu dari kotoran sampai emas ada Bu di media sosial itu. Ya, ketika kita kesepian Bu, itu rawan sekali. Si pelaku pasti mesti mengangkat Ibu dengan, aduh cantiknya, umurnya berapa? Umurnya saya 40, aduh kok kelihatannya baru 30 tahun ya? Itu awas, ini lagi marak Ibu. Lagi marak di Facebook dengan mengaku sebagai teman lama, sahabat lama, apalagi kalau yang usianya sudah agak 50-an, ngakunya pernah
sebagai teman anaknya. Nah, ini lagi marak, terutama yang tadi ibu-ibu yang kesepian dengan pujian-pujian kecantikan, pujian-pujian mendapat bonus dan lain sebagainya. Ibu, insya Allah kita terus berusaha, Bu. Tapi terima kasih masukan Ibu luar biasa. Walaupun di Garut memberikan ide yang luar biasa. Tepuk tangan Garut semuanya. Ya. Ya. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin kita harus dicukupkan dulu ya Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Oh boleh. Oke. Ada pertanyaan katanya dari Bapak. Satu pertanyaan tapi harus Saya bisa ada- dijawab nih oleh Ada Teteh-teteh pertanyaan. Nasyiah. Nanti yang cepat, saya ingat yang nilai Oke, teteh siap, ya. siap. Ya. Siap. Siapa yang tercepat nanti yang dapat? Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus. Ikan teri, ikan lele. Yang bisa 7 jari. Ayo yang bisa tunjuk jari. Nah itu dari PDNA Sumedang. Sini. Lagi ya. Ikan sepat, ikan gabus. Ikan pari, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus. Tahu lelenya aja nih, tapi tidak bertele-tele. Seperti itu. Beres. Sini Bu, naik sini. Ya. Tadi dijawab dengan gagah berani, ya. Tapi salah. Tapi yang benarnya adalah itulah nama-nama ikan. Luar biasa. Ternyata jawabannya di luar prediksi BMKG ya. Ini artinya saya melatih kepada Ibu bahwa di dunia luar itu banyak kejahatan yang berbagai cara. Tadi syukuran kita jebak ke sini, lebih belokin. Saya mengajari aja supaya lebih hati-hati, jadilah sebagai wanita menjadi apa yang kaitannya dengan kebanggaan bangsa dan negara dan sesuai dengan yang ditentukan oleh istri-istri Rasulullah. Ya. Iya. Baik. Ini Bapak. Ya. Masya Allah ya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Kan karena kita keterbatasan waktu ya Teteh-teteh, semoga kita bisa berdiskusi kembali Bapak di lain kesempatan, di lain waktu. Karena masih banyak sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang dari Teteh-teteh ini tapi belum bisa tersampaikan. Mungkin yang terakhir dari saya, kami dari PWNA Jawa Barat sangat menunggu berkolaborasi dengan Polda Jawa Barat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin Bapak nanti kita akan berkolaborasi lebih lanjut. Karena keterbatasan waktu, kita tutup dulu acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wasabiqul khairat, albirum manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.